Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Profesor Abdul Hadi Bib Anis dan saudaraku sekalian yang terhormat, alhamdulillah wa syukurillah saya diperkenankan Allah Ta'ala sowan di Suluk Maleman Aswan Anis Basin ini dalam rangka nderek ke Profesor Abdul Hadi. Ya, jadi apa namanya, itu luar biasa. Anis ini luar biasa, bisa mendatangkan Profesor Abdul Hadi. Wah, ini profesor internasional. Beliau bukan hanya guru di Indonesia, di Paramadina dan mana-mana, tapi juga di Malaysia. Ini luar biasa. Cuma karena bukan orang NU jadi jadi ngomong sampean rodok paham rodok ora. Jadi ini saya rasani itu sendirian sama ini Anis ini bikin poster dipasang di Facebook, di Twitter segala macam, Islam dulu, Islam kini gitu. Rumangsane Islamnya molak malik gitu. Islam itu orang sekarang sukanya itu nambah-nambah Islam itu loh. Islam itu apa sih? Saya sampai mau bikin buku, Prof, ini judulnya Islam titik. Ini Islam macam-macam ditambahi apa? Ini yang jadi Islam dulu itu yang kayak apa, Islam sekarang itu kayak apa? Apa sudah berubah? Apa masih tetap? Apa maksudnya Anis itu seperti yang dipahami Profesor tadi. Jadi menerangkan sejarah Islam dulu sampai sekarang. Kalau itu ya tidak masalah. Terus ada Islam Nusantara. Pada beberapa bulan yang lalu ada Sarasean di Den Haag, Belanda. Temanya itu ya semacam Islam Nusantara lah, semacam Islam di Indonesia. Saya menceritakan pada waktu itu saya bersama Martin van Brunissen dari Utrecht itu. Ada satu lagi Pak Dirman dari Suriname. 3 orang narasumber. Saya menceritakan ketika saya di Amerika, di Eropa, menceritakan Islamnya orang Indonesia. Islamnya orang Indonesia, terutama Islam NU, Islamnya orang NU. Ya, Islamnya orang NU. Itu mereka itu seperti orang mendengarkan sesuatu yang baru, dan saya cenderung dianggap apa namanya gedobos itu. Nggak ada Islam kok begini, nggak ada, masa Islam kok kayak begitu. Jadi tak percaya. Apalagi ketika saya datang di kandangnya, markasnya ini Islamofobi. Kumpul orang-orang Islamofobi, saya datang di sana. Dikeroyok orang banyak. Mereka bawa kitab-kitab dari Saudi Arabia, tunjukkan saya. Ini tidak ada Islam yang seperti sampean ceritakan itu, Hana. Sampean jangan mengada-ada. Ini saya punya kitabnya semua nih.
Jadi Islam yang seperti kita laksanakan selama ini, yang kemudian oleh NU dijadikan tema, disebut nama Islam Nusantara, sebetulnya Islam kita ini lah, di Indonesia ini lah, sing ono apa jenenge halal bihalal, di anu nggak ada itu, di negara-negara anu nggak ada, nggak ada haram biharam, halal biharam, halal bihalal nggak ada. Ada silaturahmi hari raya nggak ada, apalagi hari raya 2 kali nggak ada. Itu Nusantara betul itu. Dan tidak ada perkelahian, dan itu menyenangkan. Kemarin itu Idul Adha 2, iya enggak? Idul Adha 2. Dan itu pedagang ternak sewenangnya bukan main. Ya Allah, ini Islam Nusantara berkah sekali. Itu guyub, dan mereka tidak percaya karena yang datang kemarin ke sana itu referensi orang Barat, Amerika, Eropa, itu referensinya ya Timur Tengah. Jadi belum pernah mendengar itu. Saya itu pertanyakan pada waktu itu dalam seminar di Den Haag itu, yang jawab Martin. Kenapa? Islam di Indonesia itu mayoritas umat Islam di dunia. Umat Islam mayoritas. NU saja itu menurut survei yang terakhir 85 juta. Kalau ditambah Muhammadiyah jadi berapa itu? Itu berapa kali lipat penduduk Saudi Arabia? 4 kali lebih penduduk Saudi Arabia. 4 kali lebih penduduk Malaysia. Tapi kok suaranya nggak kedengaran? Ini yang saya pertanyakan, kenapa mereka kok gak dengar? Buktinya saya ngomong begitu podo demblong kabeh. Saya malah dianggap ngedobos, dianggap cerita yang bukan-bukan. Nah, saya sampai bilang, ya datang aja ke Indonesia lah, lihat aja di Indonesia. Martin yang jawab. Kata Martin, mungkin saya bisa menjawab, katanya, sejak Soeharto Indonesia itu menutup diri. Jadi tidak ada orang di luar kenal Indonesia, yang tidak ada. Dulu itu orang kalau pakai peci hitam, saya pakai peci putih sekarang, orang semua Soekarno Indonesia, Soekarno Indonesia. Apalagi di Pakistan, di Mesir. Saya di Mesir itu berapa kali itu saya sudah minta kiriman peci hitam itu berkali-kali, terus diminta terus sama orang Mesir itu. Iya, pecinya itu begitu pakai itu terus langsung panggil itu, kalau boleh tak minta itu. Ini ada barang-barang saya macam-macam, ada televisi, ada segala macam. Kalau mau gantinya itu silahkan ambil. Gue truk brondol tak gawani kabeh. Jadi kenal lemah sekali Indonesia. Juga di Saudi Arabia. Di Saudi Arabia dulu itu orang Indonesia sangat-sangat dihormati. Kenapa? Kan orang Indonesia, ulama-ulama banyak sekali. Tadi yang disebut Al-Banjari, Yusuf Al-Makassari, kemudian Syekh Yasin Al-Fadani. Banyak sekali. Imam Nawawi Banten, Al-Banten itu dari Banten. Syekh Mahfud At-Turmusi dari Termas, Syekh Abdul Muhaimin Al-Lasmi dari Lasem. Banyak sekali. Jadi orang-orang Saudi melihat orang Indonesia itu orang ngalim-ngalim. Jadi kalau misalnya ada departemen itu, orang pertamanya orang Saudi, orang keduanya orang Indonesia, entah dari Bugis, dari Padang, dari mana. Nanti yang kerja yang orang kedua ini. Semoga saya ngerti ini, sangat dihormati. Sekarang orang pakai baju batik di Saudi, malu.
pejabat-pejabat itu nggak ada yang pakai baju batik di Saudi, dilecehkan ya. Yang kayak TKI iya, dilecehkan dulu sangat dihormati, sekarang dilecehkan di Saudi. Itu jawabannya apa, Martin. Kita kekurangan intelektual seperti yang saya sebutkan tadi itu, intelektual yang dikenal oleh luar. Kita dulu dari golongan nasionalis ada Insinyur Soekarno, satu-satunya insinyur pada waktu itu. Nggak ada insinyur lagi, Insinyur Soekarno. Ada Dr. Andes Muhammad Hatta, satu-satunya Dr. Andes. Saya ini Dr. Andes nyandung cimpret ini, neng didi ke sandung Dr. Andes, Dr. Andes. Ini ini dikenal oleh luar. Nah sekarang persoalannya bagaimana Islam kita yang menarik ini bisa diekspor keluar itu. Makanya terus NU jadikan tema itu. Supaya sana dengar maksudnya, tapi entah dengar tangga. Ning Muktawali sini gegeran. Jadi yang diceritakan apa namanya pers itu yang bangsa gegeran itu. Memang pers itu juga brengsek ya. Loh, itu nalarnya begini, pers itu dulu industri yang tidak laku. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa ngomong. Wartawan dulu kan delosor semua. Sama dengan DPR. DPR dulu kan misalnya setuju, ya setuju. Itu. Ada kambing datang masuk ke kantor parlemen, gedung parlemen, mbak setuju. Wartawan semua tiap tidak ada. Kalau ada yang berani sedikit beredar. Itu kasus Tempo, kasus apa itu banyak sekali. Jadi akhirnya tidak ada yang industri itu. Terus kemudian tiba-tiba Pak Harto lengser, rajane tukang bekem wong itu. Kalau pers itu ditakut-takuti segala macam. Kalau DPR diloloi duit aja mingkem kabeh. Seniman tidak ada yang seniman itu Rendra ditangkap gitu. Jadi seniman berani atau seniman yang tidak seniman betulan yang nggak ketangkap seperti saya. Karena saya bikin puisi guyon gitu, guyon. Pancasila dor gitu aja sudah. Orang nggak paham itu. Wah pada waktu itu wartawan tiarap semua. Industri pers tidak laku. Tiba-tiba Soeharto lengser. Terus kayak apapun kuasanya manusia, kayak apapun keinginan mereka berkuasa seumur hidup, pasti lengser. Karena ada yang maha kuasa. Begitu lengser, zaman keterbukaan, wah, apalagi kok presiden yang nyentrik itu Gus Dur, bubarno Kementerian Penerangan. Oh sudah, industri pers wah naik daun. Sekarang Anda bayangkan wartawan tiban banyak sekali. Wartawan yang tidak melalui proses pendidikan kewartawanan, jurnalistik bermunculan karena banyaknya industri pers membutuhkan wartawan, semua diambil. Ibaratnya ketika zaman Pak Harto
itu kita punya wartawan 100, sekarang ini bisa sampai 10.000. Kalau kita analogkan pesawat terbang, kita dulu punya pesawat terbang 100, kita membutuhkan pilot 100, kopilot 100, jadi 200. Tiba-tiba kita punya pesawat 2.000. Ini pilot sama kopilotnya diambil dari mana? Tukang ojek. Tukang ojek terus bawa pesawat, gak karu-karuan. Ini yang terjadi. Jadi ya ada kayak begini, tidak akan masuk koran, tidak akan ngapain, nggak payu di tol. La ilaha illallah. Paling-paling dinunut-nunut ini aswaja. Foto gratisan nih. La ilaha illallah, tidak mau. Jadi yang ada gegernya, yang jelek, yang itulah yang mesti. Karena memang tukang ojek, mau bagaimana? DPR juga begitu. Dari dulu itu ditangkemnya gak bisa membuka. Pak Harto lengser, gua kemaruk, itu sih. Kalau dulu setuju. Sekarang itu sih. Aku tetap guyu aku. Potonganmu sekono guyu kan biyen. Kon mangili kondangan, berkati pangan dhewe lah kondo-kondo. Jadi tekan kono mau piye. Jadi apa namanya, pers ini ya itulah kondisinya. Sehingga kalau kita harapkan keislaman kita yang sebetulnya dibutuhkan sekali oleh dunia sekarang ini, sangat dibutuhkan. Islam yang model kita itu kan Islam enak gitu loh, tidak pertentangan itu. Sementara yang sana yang sedikit itu masuk dengan hebat. Sekarang itu usum, Islam pertentangan itu usum. Lah kita yang biasa Islam biasa gayeng gini ini ada yang terpengaruh. Iya yo, Islam kok gayeng ini gak kurang gagah ini. Ngono karo gagah, Allahu Akbar. Wah, itu yang top itu. Kurang gagah, la ilaha illallah. Wong Islam kok gagah-gagah. Islam tadi yang dikatakan profesor itu, Islam itu mudah. Bukan kata profesor, dia itu hanya nukil saja. Nukil sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau bukan NU, jadi tidak dalil dia. Meskipun dia tahu dalilnya itu. Kalau saya NU dan mantan pejabat Islam. Ya, saya harus dalil karena kalau enggak sampai enggak percaya. Dianggap podo aja kalau ya Anies barang iki payah aku ngomong. Itu ada, itu riwayatnya Siti Aisyah. Innad dina yusrun. Bukan hanya ad-dinu yusrun, bukan, tapi innad dina yusrun. Di dalam bahasa Arab itu ada fungsi-fungsinya, itu tambahan-tambahan itu. Ad-dinu yusrun itu agama mudah. Tapi kalau innad dina yusrun, sungguh agama itu mudah. Jadi ada penekanan di sana. Agama mudah banget. Tapi wala yusaddad dinu illa ghalaba. Tapi kalau diberat-beratkan, orang yang berat-beratkan itu yang kalah. Iku kesel dhewe, sing pertentangan iku kesel dhewe. Ngamuk-ngamuk tekan omah la ilah, kesel aku. Allahu Akbar, kok kebanteran. Pasti capek. Oh, gampang kok inadim.
Itu sabda Rasulnya. Sekarang sampean mau ngikuti siapa? Itu sabda Rasul. Innad dina yusrun. Ingin sak dhuwure Kanjeng Nabi, Gusti Allah. Udah lebih kenceng lagi itu yang menyebutkan. Apa itu? Yuridullahu bikumul yusra, ditambahi wala yuridu bikumul usra. Tidak berhenti yuridu bikumul yusra, tapi ditambahi wala yuridu bikumul usra. Ini Gusti Allah, nek Kanjeng Nabi kurang. Gusti Allah ngersakake kalian semua mudah, gampang. Yuridullahu bikumul, untuk kalian semua al yusra, gampang. Gusti Allah itu menghendaki gampang untuk sampean semua. Ditambahi wala yuridu, dan Tuhan tidak menghendaki bikumul, untuk kalian semua al usra, sulit. Tuhan menghendaki kalian gampang, tidak menghendaki sulit. Itu kan sudah nemen itu. Taukidnya itu ngungkuli inna tadi itu, inna dina yusrun. Nah sekarang kan yang mau memberat-beratkan itu dalilnya apa? Saya takokin. Ada yang di sini. Maju kasih dalil. Wah ini aku nek dalil-dalilan. Senajan saya tidak biasa, sekarang ini sudah dalil-dalil juga zamannya saya permulaan jadi kiai itu. Jadi ini sudah lewat dari Oh, sudah lewat. Kalau yang sudah lewat itu namanya ilmu malakah. Ilmu malakah. Jadi kalau yang baru anyar-anyaran, apa alfiyah misalnya, itu sidik-sidik mau coba bete alfiyah. Aduh, kenapa ini kok dibuang ini? Terus dia dalil. Wa hadfu ma yu'lamu jaizun kang. Wah, ini dalile kuwi. Dalile adalah bait alfiyah itu. Tapi kalau yang sudah malakah, itu ada orang mengatakan ja'a zaidan. Ah salah. Lu kok salah? Bait ini mana? Ora usah bet-betan. Dalile apa? Ora usah dalil-dalil. Ning kupingku ra enak. Itu malakah itu. Aku ning kene aku dalil rak mergo pamer karo profesor. Jadi kalau sampean perhatikan saya tidak pernah di YouTube di mana-mana, tidak pernah saya dalil. Wong wis malakah kok dalil bareng. Aku jenis ya orang sithik ning Facebook, ning Twitter, dalilnya apa? Dalilnya apa? Lah kaya yo. Kaya yo ben darani ngerti. La ilaha illallah. Ndul potonganmu. Jadi itu dalilnya hadis sahih. Itu An Aisyah radhiyallahu anha. Garwane Kanjeng Nabi sendiri yang menceritakan itu. Sampeyan cari di Bukhari ada, di Muslim ada. Terus karek apa kowe? Quran iku mau yuridu bikumul yusra lagi. Makanya ndak ada yang sulit. Sampeyan coba tunjukkan yang sulit apa? Agama Islam sih sulit apa? Kok pertentangan ngene iki apa? Apa sulit? Wong perintahnya saja selalu diambil-ambeli semampumu kok. Kanjeng Nabi itu perintah itu tidak amar dalilnya aku. Oh tak dalil terus kowe. Kok bolak-balik kok takok dalil terus saya. Gergeten aku. Tidak amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau kamu perintahkan sesuatu, kerjakan semampumu. Ini yang membuat kita jadi mudah. Diperintahkan itu dilaksanakan semampu kita. Enggak kok. Kalau aku perintahkan, kerjakan. Tepat-tepatnya, sempurna. Kalau tidak bisa, tak meleng kamu. Kalau enggak gitu. Semampumu. Kanjeng Nabi juga, Bu. Kalau Kanjeng Nabi kurang Quran
Gusti Allah berfirman, ittaqullaha mastata'tu. Takwa itu ya semampu kita juga. Mampu kita. Adanya orang sholat, tidak sholat segala macam, bukan karena tidak punya sarung kadang-kadang itu. Alasannya macam-macam. Jadi jangan kamu marahi kalau orang tidak sholat itu jahanam gitu, jangan dulu, selidiki dulu. Dia itu kenapa nggak sholat? Mungkin karena tidak punya sarung dan mempunyai pendirian bahwa sholat itu harus sarungan. Ada yang karena berpikir begitu, jadi wah aku gak bisa gak ada sarung gitu. Ada yang ini kawan saya sendiri, dia itu kaya, rumahnya 3, truknya 4, selepannya 4, mobil sedan 1, jeep 1, istrinya cantik, pakai jilbab. Dia puasa Senin Kemis, sudah tahu. Tiba-tiba kalau dia ngomong sama saya, terus saya ini kenapa ya kok kadang-kadang sumpah, nggak jelas dari mana arahnya ini, tahu-tahu sumpah gitu saja. Padahal sampean tahu sendiri, saya kecukupan rumah ada 3, soalnya istri saya juga antik, saya juga puasa Senin Kemis, kok masih begini itu? Karena dia bilang begitu, saya terbak. Mungkin salat sampean ini yang perlu ditingkatkan mutunya. Kalau kemarin-kemarin mungkin sampean dalam sholat itu ngelamunnya 99%, dikurangi sedikit. Saya bilang begitu, tahu-tahu dia bilang, loh kalau sholat saya memang belum melaksanakan. La ilaha illallah. Saya kan kaget, loh bagaimana? Loh kok malah belum, itu gimana? Sampai poso Senin Kemis, Ramadan selalu poso, tambah Senin Kemis meneh. Saya itu poso mau Ramadan toh, sampai tambah Senin Kemis. Kok gak sholat itu gimana? Loh kalau poso kan tinggal tidak makan. Loh kalau sholat, sholat itu bacaannya itu aku gak bisa. Wong saya bisanya cuma Fatihah tok. Loh sampai ini gimana? Sholat itu bacaannya cuma Fatihah tok itu. Masak kiai, sampean manggil kiai mbok masak sih sendiri. Berarti kan nggak percaya kamu ini. Kalau nggak percaya sama saya, tanyakan orang lain lah, kiai-kiai yang lain. Salat itu ya bacaannya cuma Fatihah tok itu. Wah. Kiai itu saya lihat kalau orang rukuk sujud itu pakai umi-umi kok. Dia bilang gitu. Duh sampai umi-umi juga boleh katanya. Duh, apa yang saya umi-umi kan? Lah ono apa enggak sih umi-umi no? Kalau enggak ada ya jangan umi. Wong yang umi-umi itu ada yang diumi-umi kan kok. Jadi ada orang yang tidak sholat itu karena menyangka sholat itu sulit. Sholat itu mudah, bacaannya Fatihah. Saya bilang, kamu tidak bisa Fatihah pun salat bisa. Semampumu kok. Kamu mampunya apa? Hanya Allahu Akbar doang. Saya tahunya cuma Allahu Akbar karena sering lihat demo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Allahu Akbar. Ya Allah Akbar, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Allahu Akbar. Sami Allah belum bisa. Allahu Akbar lagi. Diantem Allahu Akbar lah kan. Ini yang ngomong kiai loh ini. Mesti ada dalilnya. Itu nggak ada yang sulit datang. Bahkan banyak sekali perintah-perintah agama itu yang sebetulnya itu kebiasaan manusia. Jadi kewajaran manusia lah. Lalu masuk
ngeloni bojone ibadah. Ibadah itu untuk ganjaran. Lha itu padahal kebiasaan biasa itu. Kebiasaan kayak golek ganjaran paling gampang. Baik dengan tetangga dapat pahala. Padahal baik tetangga itu hanya kewajaran toh. Wong sampean itu kalau punya tamu kentekan gula sing ditatap ya tangga. Mbak, nilai gulanya sithik, Mbak. Ana tamu. Aku gula kuntek. Mosok gulane entek nge-SMS dulure ning Jakarta. Kesuwen selak tamune matek. Dulur-dulur belum mendengar, tangga sudah dengar. Kowe gak tilik dulurmu ning rumah sakit. Lho kok ngerti ya? Aku melok ngeterno mau. Dulur sakit, informasinya dari tangga. Jadi apik karo tangga itu sudah wajar, kewajaran manusia. Menghormati yang tua, ini kewajaran manusia. Orang ngerti agama lah, mbek wong tua ya mesti nunduk-nunduk. Menyayangi anak muda, itu kewajaran manusia. Sing tua menyayangi adiknya itu biasa. Lu itu untuk ganjaran kalau kita ingat bahwa itu adalah perintahnya agama. Terus pokoknya gampangnya agama itu angger sampean itu tetap menuso, itu gampang. Lah nek wis pindah dadi boyo lah kuwi. Dirasani kono kene apa? Buaya darat ngene. Lah boyo. Boyo yang kaboten. Kon melaksanakan perintah kan menuso. Aneh. Jadi kalau menuso biasa gampang sekali. Lu kok penentengan iku apa? Sing dipentenengi kok. Kok ngantek nggo pentungan, nggo pedang barang kula apa? Kowe meh lah apa iku? Ini masalahnya yang sekarang terjadi adalah ini serius ini, jengguyu. Kita itu harus kenal Gusti Allah dulu untuk menyenangkan Gusti Allah. Kalau kita tidak kenal Gusti Allah, kok akan menyenangkan Gusti Allah? Itu alih-alih kita menyenangkan masih tempeling ya iso. Ini banyak sekali tuntunan-tuntunan Kanjeng Nabi yang prinsip-prinsip justru ditinggalkan, tapi yang tidak prinsip itu dianggap prinsip banget. Karena kita nggak kenal Gusti Allah, disangkanya Gusti Allah itu yang perlu dengan kita. Gusti Allah perlu dijengkingi, perlu disujudi. La ilaha illallah, potonganmu. Lha jengkinganmu. Orang muni subhanarabbiyal a'la, kamu tidak membayangkan betapa tingginya luhurnya Gusti Allah. Belas kok kadang-kadang rodok ngantuk-ngantuk sithik. Kita itu harus kenal Gusti Allah. Nah, Gusti Allah itu tidak butuh apa-apa sama dari kamu, tidak butuh apa-apa, tidak butuh. Kita yang butuh, tidak butuh. Jadi sampai ngapain kok ribut-ribut urusannya Gusti Allah? Lu no bodoh, lu kok gegeran? Iku bodohnya siapa? Iku bodohnya siapa? Bodohnya NU, bodohnya Muhammadiyah, bodohnya pemerintah? Itu bodohnya Gusti Allah. Kok gegeran gue? Wah, nek bodoh saiki sesuk gak sah. Nek sesuk saiki gak sah. Lha iku bodohmu ya. Lha Gusti Allah iku kowe meh bodoh meh ora serah ngono. Karep-karepmu wong iku butuh-butuhmu dhewe kok ora serah. Makanya kita harus kenal kalau Gusti Allah. Dan kadang-kadang itu
pengajian ngono ku gak ngenalno Gusti Allah. Ngenalno kamakolal internet ngono ngomong dia. Wakola asyai Google. Kiblat itu sekarang agak condong ke sana. Wah geger kabeh. Bareng ngono kamakila komputer iki mau, wah sing duwe masjid-masjid itu apa pengimamane mesti dibongkar. Ngono ning nggonku. Di tempat saya itu mau bongkar. Pengimaman mau dibongkar. Lho ada apa? Ini dawuh internet mana? Sak mangke ini ngaten. Lah terus piye? Lah pengiman ngen kula niku ngaten. Kan kudu dibongkar ngaten. Lho akalmu iku ning ndi? Sajadahe mbok iringno ra wis. La ilaha illallah. Wong blon kenemenan iki la ilaha illallah. Iku kan wis gempur. Pengimaman udah digempuri. Iku nek apa namanya? Kalau itu haknya Allah, petentengan kita itu. Petentengan. Jadi kurang ini. Saya pernah sendiri sembayang itu. Sembayang lian dikenek nembe wong kok. Ndak kowe kenekno. Ya aku maklum dia nggak ngerti nih aku kiai ini. Iki nek perkara ngono, masya Allah telitine ra karuan begini. Insya Allah itu nulisnya jangan pakai insya Allah, itu maknanya lain, harus insya Allah. Dul kowe. Mbok ngel-ngel dhewe iku lha apa? Gusti Allah iku gampang. Gusti Allah itu ngerti dapurmu. Ngerti. Allah. Itu kalau nek Gusti Allah iku wah, petentengan tenan. Wis kudu pas ngono. Padahal Gusti Allah iku gampang kepenak. Wong ora buta ya, ora buta. Gusti ora buta. Jadi kamu sembahyang angger ora niat ngelawan Gusti Allah ya sak isa-isamu lho. Rodok ngono wacanan kok ngalaihim. Ya ben wis aku ngalaihim. Wong aku pancen hono caraka monggo botongo. Ora abajatun hawazun. Lho ngono iku rumah samu sing ngerti aku tok. Gusti Allah. Wong Gusti Allah iku iso bahasa macam-macam. Mau iki ilate ilat Jawa yo. Lumayan Ramadan ramlan. Murtado murtala. Ridho rila. Piye ngono ya wis gak apa-apa. Oh, iku sing gawe ilat aku kok dari Gusti Allah ngono. Nek tak gawe ngono ben beda-beda karo wong ngono. Wong sing ra mudeng. Rumangsane wong kok padha kabeh ngono. Rumangsane wong iki kon padha kabeh. Iki termasuk apa warisane Pak Harto ya. Bangsa Indonesia itu warisannya Pak Harto ini yang sampai sekarang kita menjadi begini ini ya karena kehebatan Pak Harto. Pak Harto pertama mulang awake dhewe didik kita ini supaya menyenangi dunia berlebih-lebihan. Seneng duit, seneng kaya. Tur didik kan Pak Harto itu nganggo metodene Kanjeng Nabi. Metode keteladanan. Ngajak kita kaya dicontoni dia sendiri. Dadi mak jelep mono. Awake dhewe seneng dunya itu persis karo sahabat seneng sembahyang. Nalika diajak Kanjeng Nabi, mergo dicontoni Kanjeng Nabi. Sallu kama ra'aitumum sholli. Wong seneng salat kabeh zaman sahabat. Kene ya ngono. Wong kon sugih dicontoni, pengen sugih kabeh sak Indonesia. Nomor loro seneng seragam. Mulai ana seragam macam-macam iki. Zaman Pak Harto. Lu ngantek Bupati Pati sowan Kiai Sahal
Wadul niki sepundi Kiai? Masjid Agung Pati nggih. Keng ngecat kuning. La ilaha illallah. Lah ora omahe wong tok. Ini di negaranya beliau ini semua kuning semua rumah itu. Kuning. Sampai marka jalan yang biasanya putih itu kuning. Jangan. Untungnya tidak sampai ada SK supaya orang tidak sikatan. Supaya seragam untune kuning kabeh. Akhirnya apa yang terjadi? Pertama kita suka duit, suka dunia, suka materi. Itu jangan sampai bantah lah, sudah jelas. Mudin ae nek diundang wong sugih tahlile ping 1000. Diundang wong melarat langsung Allahumma rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Las ngono ae. Amploke 5.000 tok. Makanya saya di mana-mana selalu nek wani saiki ini ayo lawan dengan gerakan hidup sederhana. Ora usah zuhud, zuhud itu kadoan. Lawan saja dengan gerakan hidup sederhana. Kalau tidak, insya Allah sampai kiamat kurang rong dino. Begini terus. Kiamat kurang rong dino iseng ini terus. Apa saja yang menjadi kesusahan rakyat itu akibat seneng dunia yang berlebih-lebihan. Kenapa sekarang saudara-saudara kita di sana di Sumatera dia tidak iso ambekan? Kenapa? Ini ulahnya wong serakah sing seneng dunia. Ada ketentuan kalau mau membebaskan hutan itu ada aturannya. Kesuwen nganggo aturan. Ngongkon wong bayar 1 juta wis kon ngobong itu semangate ra karuan. Wong ora dibayari ae seneng ngobong-ngobong. Sing ngizini untuk amplop juga duitnya. Orang yang kaya-kaya masih korupsi, saking senengin dunia, seneng mah. Lu nek melarat nyolong ku saya bisa mengerti aku pancen melarat kok. Iki wong sugih nyolong iki lah. Sing ditolong bandane wong pikir, la ilaha illallah. Ini bandane rakyat iki pikir kabeh. Engko dicolong ndekne. Iku keterlaluan banget. Itu gara-gara materi. Itu harus kita lawan dengan hidup sederhana. Hidup sederhana itu sehat dan insya Allah bisa menyelesaikan ini. Saya anjurkan zuhud, wah, jemene sampean sing diundang Habib juga ya, bisa gembor-gembor zuhud. Wes gak ono stoke wong zuhud ini. Mbak Dula wis kapundhut ora ono neh, ora ono neh. Ini gayane kaya Mbah Dula. Ayo sama itu sederhana. Jadi apa namanya, banyak masalah-masalah kita ini yang sudah bikin bingung, resah rakyat umat kita. Jadi jangan ditambahilah beragaman barang jadi sulit juga. Wis sulit ngurusi wetenge wis ngelurusi rae, bukan ngurusi ya segala macam soal akhirat juga sulit juga. Nah, itu tambah sulit double itu. Saking gregetene sulit terus melayu niku Timur Tengah kono. Timur Tengah kono kan dibayar nek mati langsung swarga, kan enak. Ning kene dibayar mati swarga. Lah ning kene gak dibayar matine lon-lon. Anggur mati ning kono langsung swarga. Ini mati lonton. Nyopet kecekel dikepluki ngono. Mati ini mati babak belur. Ning kono durung karuan ning swarga.
Jadi kita beragama cara biasa itu saja, biasa. Angger kita itu menjaga kemanusiaan kita, insya Allah tidak ada yang sulit. Gusti Allah pirsa batasnya manusia. La alah meh dalilnya aku. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Aku nek dikon dalil terus ya iso ae. Wong pancen kiai. Jadi itu sekarang yang diharapkan dunia luar adalah bagaimana Islam model kita yang selama ini bisa mereka lihat, mereka jadi ayem juga. Sekarang ini betul kata profesor tadi, ini sekarang ini kan umat Islam sejak 11 September di Amerika itu yang gedung 2 tinggi-tinggi dihancurkan itu, sejak itu umat Islam justru melejit bertambah sekali. Di Eropa juga demikian. Ini di Universitas Osnabrück Jerman itu sekarang dibuka fakultas iman, fakultas keimaman. Nanti untuk mencetak imam-imam masjid. Ironinya ketika di sana membutuhkan keislaman yang seperti kita ini, yang oleh NU disebut Islam Nusantara itu loh. Iku mau engke-engkean tok ben kata gaya nek Islam Nusantara kan. Ya Islami awake dhewe iki yang biasa-biasa ini. Sementara ini diinginkan oleh orang-orang di luar, di sini sendiri. Sudah ada yang kepengen Islam yang model pertentangan itu. Ironi sekali. Ono sing kepencut kepengin seperti itu karena gagah. Gagah. Kira-kira iki engko nek nggone ora-ora masar iku bersama Sayyidina Umar bin Khattab. Bersama Sayyidina Umar bin Khattab. Untuk Allahu Akbar, mau pecicilan. Lho dakwah kok pecicilan. Terus sing dijak ya Melayu kabeh. Iki gak ngerti gak paham maknane dakwah itu apa. Dakwah itu ngajak. Ngajak yang paling efektif adalah dengan diri kita. Saya ngomong dengan kaum muslimin di Swedia. Di masjid saya dipakai jubah model Saudi ini, lisi kabeh aku. Dikongkon imami terus tekan pidato. Saya pidato sama mereka. Sampai ndak usah ngomong tadi di sini kamu dakwah pakai badan sampean sendiri aja. Kamu dakwah dengan badan kamu. Kamu tunjukkan Islam lu lewat dirimu itu. Orang akan tertarik sendiri, akan bertanya-tanya, ini orang mana? Agamanya apa? Kok begitu rendah hati? Ini orang apa? Kok begitu santun? Ini orang apa? Agamanya apa? Kok begitu menghormat dengan orang tua? Ini orang apa? Agamanya apa? Kok dengan anak muda sayang sekali? Ini orang apa? Kok menerima tamu begitu menghormat? Terus ini orang apa? Dari mana? Agamanya apa? Kok bersihnya sekali? Baunya kok wangi sekali? Tapi kalau ini sama pambune apa kan ini? Santri itu kebar gue. Dakwah yang paling efektif adalah dalam diri kita. Benar? Aku. Ya itu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sesuai dengan maksudnya Sohibul Hajat apa enggak, wallahu alam. Saya ya begini ya, ngomong ya sakarepku dhewe. Itu sudah jadi prinsip hidup saya. Prinsip hidup saya itu la ilaha illallah. Tidak ada yang boleh ngereh saya, maksa saya kecuali Gusti Allah. Apalagi kok Anis ngono. Jadi itu, terima kasih, mohon maaf.